Hari ke-23 dari 30 hari challenge menjadi pria yang lebih baik. Betterment to be better man. Dan seperti biasa, saya fokus dalam 3 hal, yaitu jadi pria yang lebih baik seperti Bapak di surga, jadi content creator yang lebih baik, dan juga jadi insurance businessman yang lebih baik. Hari ini saya belajar banyak banget hal dan saya mau bagiin beberapa hal yang benar-benar mind blown banget buat saya. Yang pertama, buat kalian yang ngerasa kalian telat, tenang aja, kalian gak telat. Percaya aja sama waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kenapa saya bisa bilang waktu Tuhan gak pernah telat? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Coba kalian perhatiin deh, orang-orang di Alkitab, contohnya Tuhan Yesus dan Yusuf, itu baru memulai perjalanan mereka di umur 30. Terutama untuk, kalau Tuhan Yesus kita ada bingung ya, kenapa mesti nunggu 30 tahun gitu. Tapi kalau masalah Yusuf, itu unik. Karena harusnya Yusuf itu udah bisa keluar dari penjara bertahun-tahun sebelumnya kalau si juru minuman itu inget sama dia. Tapi Tuhan membiarkan si juru minuman itu lupa sama Yusuf. Dan menempatkan Yusuf tepat jadi orang yang tepat pada waktu yang tepat juga. Di saat Firaun lagi kebingungan. Jadi buat kalian yang ngerasa kalian telat, selama kalian serahin hidup kalian sama Tuhan, percaya aja hidup kalian nggak akan pernah telat. Kedua, Amsal Salomo itu luar biasa. Dan di buku kitab Amsal itu banyak banget hikmat yang bisa kita ambil. Dan buat kalian dapetin hikmat ini, kalian butuh 4 level. Pertama, kalian di level tidak tahu. Kalian harus sadar dan kalian harus ngakuin kalau kalian tuh nggak tahu apa-apa. Makanya kalian akan mengumpulkan yang namanya kebenaran. Level kedua, kalian nanti akan belajar tentang pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pengumpulan dari kebenaran. Jadi kalian kumpulin tuh, kalian cari tahu apa sih kebenaran itu, apa sih yang bisa dan bagus untuk dijalankan dan sejenisnya. Ketiga, kalian mencari yang namanya pengertian. Pengertian adalah pemahaman tentang kebenaran itu. Jadi kalau di level 2 tadi kalian cari tahu what-nya atau apanya, di level 3 ini kalian cari tahu why-nya, kenapanya. Dengan kalian, banyak juga orang yang udah tahu, oh kalau saya nginjek gas, mobil jalan. Tapi kan gak ada yang tahu gitu, kenapa sih mobilnya bisa jalan? Kenapa pas gasnya diinjek, mobilnya bisa jalan? Oh ternyata kalau mobilnya injeksi, pas gasnya diinjak, dia trigger komputer untuk masukin tenaga lagi ke mesin gitu. Dan dengan kondisi gearnya masuk, otomatis mobilnya jalan. Banyak banget kan understanding yang pemahaman yang harus kita ngerti supaya kita tahu kenapa mobil bisa jalan. Dan yang level keempat adalah wisdom atau hikmat. Nah, level keempat ini adalah gimana caranya kita mengaplikasikan apa yang kita udah ngerti tadi tentang kebenaran. Wisdom atau hikmat bisa juga kita artikan itu sama dengan skill atau keterampilan. Jadi yang kita harus cari itu adalah keterampilan-keterampilan yang bisa bikin hidup kita jadi orang yang lebih baik. Jadi apapun yang kita ingin capai gitu. Kalau misalnya, contohnya saya pengen jadi content creator yang lebih baik.
Saya harus punya skill untuk bicara di depan kamera dengan lebih baik. Saya juga harus punya skill untuk mempersiapkan materi yang lebih baik. Dan untuk jadi insurance businessman, saya juga harus mempersiapkan skill untuk recruiting, untuk jualan juga, dan juga untuk menangani masalah-masalah penolakan, masalah ngurusin klaim, after sales, dan sejenisnya. Semua itu adalah hikmat atau skill yang harus kita capai supaya kita bisa menikmati buah dari hikmat, yaitu pamor atau kebang posisi. Terus juga kita bisa dapetin juga kesempatan, kita juga bisa dapetin kekayaan, dan juga kita bisa dapetin kebahagiaan. Nah, kita juga penting banget fokus sama yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena di Amsal itu dijelasin bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan permulaan pengetahuan itu dasar dari hikmat. Jadi buat kalian yang pengen naikin skill kalian, yang pengen jadi lebih baik, please baca Alkitab. Baca Alkitab. Seperti yang di video-video saya sebelumnya, saya udah pernah ngingetin untuk baca Amsal. Amsal tuh buku yang lucu. Karena Amsal tepat punya 31 pasal. Jadi dalam waktu 1 bulan kamu bisa lahap habis Amsal 1 pasal 1 hari. Dan kamu cari tahu dulu. Pertama kali nggak ngerti, it's okay. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Jadi yang pertama kali kamu harus tahu dulu, habis itu kamu mulai mengerti, dan habis itu baru kamu bisa mengaplikasikan pengetahuan kamu. Makanya mulai dulu aja gitu. Orang-orang yang mau berhasil, orang-orang yang ngeklik challenge ini adalah orang-orang yang saya yakin pengen hidupnya lebih baik gitu. Karena judulnya nggak menarik. Apaan sih challenge hari ke-23 gitu? Ini challenge apa? Siapa yang bikin challenge-nya? Buat apa challenge-nya? Gitu kan? Nggak penting kalau buat orang-orang yang merasa ya mereka juga nggak pengen men-challenge diri mereka. Dan saya yakin kalian yang ngeklik video ini pasti juga penasaran. Dan kalian juga ngerasa, oh gimana ya jadi pria yang lebih baik, better man to be better man gitu kan. Gimana caranya jadi pria yang lebih baik gitu. Dan kalau kalian ngeklik video ini dan nonton sampai video ini, saya percaya bukan kebetulan. Dan saya juga berharap apa yang saya pelajarin bisa jadi ilmu buat kalian. Sorry, lagi batuk. Tapi itu juga yang saya pengen tanemin ke diri saya juga, bahwa no matter what, nggak peduli situasi kamu seperti apa, kalau kamu masih punya kuota buat nonton video ini atau dengerin doang dengan video 144 gitu ya, saya yakin Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Belum telat, tenang aja, waktu Tuhan sempurna. Dan saya juga percaya hikmat Tuhan itulah yang menjadikan kaya, dan berkat Tuhan itu nggak terbatas. Kalau kalian takut sama situasi kedepannya, kalau kalian cemas apa yang akan terjadi masa depannya, kalian bisa belajar dari semut. Di Amsal nih diajarin, semut nggak perlu nunggu musim dingin untuk dia nyimpen makanan. Dia udah nyimpen makanan dari musim panas. Dia bekerja tanpa ada yang mandorin, tanpa ada yang ngeliatin, micromanaging. Terus kita juga bisa ngeliat gitu dari binatang-binatang kecil seperti pelanduk yang membangun rumahnya di batu-batuan. Kita juga bisa ngeliat dari cicak yang ada di rumah kerajaan atau istana gitu. Dia bukan dia yang punya,
kerajaan itu, tapi dia bisa menikmati. Dan itu yang kita harus belajar tiap hari. Kok bisa sih? Apa yang Tuhan mau kasih tahu ke kita gitu lewat Alkitab. Dan renungan hari ini tuh cocok banget buat nutup video ini gitu. Renungan hari ini tuh ngebahas soal kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya berharap lewat video ini ya kebaikan Tuhan juga nyampe ke kehidupan kalian gitu. Karena ya ini satu challenge buat diri saya sendiri, kedua juga sebagai kesaksian, ketiga juga beberapa hal yang ya saya rasa pantas untuk kalian dengerin, gak buang-buang waktu kalian juga gitu. Dan saya berharap kalian juga gak peduli sama siapapun yang kalian berbuat baik untuk siapa gitu. Kalian tetap berbuat baik karena Tuhan udah baik sama kalian. Saya percaya itu kayak kalian nabur benih kebaikan kalian yang kalian taruh sekarang, entah bantuin nenek-nenek nyebrang jalan, entah bersihin sampah, entah apapun itu. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah. Selama kalian yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut senang dan itu juga berdampak baik buat lingkungan sekitar, saya yakin hal apapun yang kalian lakukan itu pasti berdampak baik untuk masa depan kalian. Selalu sisihin waktu hari ini untuk kalian mempersiapkan masa depan. Kalau saya boleh kutip dari author terkenal John C. Maxwell yang bahas leadership, dia ngebahas setiap hari pilihan kamu cuma dua, antara kamu memperbaiki atau kamu mempersiapkan, preparing or repairing. Kalau kamu hari ini nggak mempersiapkan untuk hari esok, yang kamu lakukan cuma memperbaiki kesalahan hari kemarin. Jadi jangan buang-buang waktu untuk terus-menerus memperbaiki masa lalu. Fokus mempersiapkan masa depan. Dan saya yakin dan percaya di saat kamu nantinya ngelihat diri kamu hari ini, sama seperti saya ngelihat video saya di hari pertama, kamu pasti akan bangga sama diri kamu sendiri karena kamu sudah melewati begitu banyak pelajaran dalam hidup kamu dan kamu terus-menerus jadi lebih baik. Itu aja video hari ini. Nama saya Yeskel Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.